Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2024 bersama saya, Penisha Simanjunta. Pada video kali ini kita akan belajar tes karakteristik pribadi mengenai profesionalisme yang merupakan salah satu poin dalam tes SKD CPNS tahun 2024. Jangan lupa untuk bahas videonya dari awal sampai akhir. Sebelum kita ke pembahasan soal, kita belajar dulu apa sih itu TKP dengan tema profesionalisme. Jadi TKP dengan tema profesionalisme ini memiliki tujuan untuk menguji apakah peserta tes mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Seperti kita ketahui, ada berbagai macam jabatan dalam pegawai negeri sipil ini. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri kita sesuai dengan tuntutan jabatan yang sudah kita penuhi. Seperti itu ya. Profesionalisme ialah sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang yang profesional. Maksudnya di sini kemampuan kita dalam melaksanakan pekerjaan kita dengan cara yang profesional. Bagaimana sih seseorang yang punya jiwa profesional? Yaitu dengan keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal, kemudian meningkatkan dan memelihara image profesi. Maksudnya di sini seperti seorang ASN itu tidak dapat berpolitik praktis, jadi kita tidak dapat melakukan yang namanya kampanye atau ikut serta dalam politik praktis untuk menjaga image profesi, karena kita memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional, memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Sebagai seorang ASN yang profesional, kita juga harus mengembangkan kualitas diri dengan melakukan berbagai upaya, mengikuti webinar atau mengikuti pelatihan di luar dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari sebagai pekerja di tempat atau instansi kita berada. Jadi seseorang yang punya jiwa profesional tadi harus diingat menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal, menjaga image profesi, dan selalu mengembangkan profesi untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini merupakan materi singkat yang menjadi dasar kita untuk menjawab soal TKP profesionalisme. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan, opsi A, menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Opsi B, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Dan opsi E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk opsi A, menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Ini merupakan opsi yang tidak tepat ya teman-teman, menunjukkan kita tidak dapat beradaptasi dan tidak profesional. Dan kemudian opsi B, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Ini juga kurang tepat. Karena di sini menunjukkan kita tidak bisa beradaptasi juga, hadir sebentar kemudian pulang. Itu tidak menghargai teman kita. Untuk opsi C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Ini sangat tidak tepat ya teman-teman, karena kita tidak dapat berinteraksi dengan baik, tidak dapat beradaptasi, dan juga membuat orang lain tidak senang. Opsi D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Kita keep dulu. Opsi E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, ini salah ya teman-teman, karena menunjukkan kita tidak dapat menghargai dan tidak profesional seperti itu. Opsi yang paling tepat adalah opsi D.
yang menunjukkan Anda adalah seorang yang profesional dan dapat beradaptasi. Jadi, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai dengan poin 5. Kemudian, untuk opsi B dengan poin 4, opsi C dengan poin 3, opsi A poin 2, dan opsi E 1. Karena tidak datang tanpa konfirmasi apapun menunjukkan Anda bukan seorang yang profesional. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan opsi A, yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saja. B, tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C, paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E, apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Kenapa seperti itu, teman-teman? Kita lihat lagi. Di sini di soal disebutkan sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya. Maka yang saya lakukan ketika menguji profesionalisme seseorang tadi, kita harus bersemangat dalam mengembangkan kualitas diri. Kemudian dalam bekerja harus mendekati piawai ideal, yaitu selalu menunjukkan prestasi yang baik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk opsi B itu adalah opsi yang paling tepat, di mana tidak hanya cukup berpartisipasi tapi harus menjadi juara, menunjukkan semangat bekerja yang tinggi, dan juga tidak seperti opsi A, yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saja, menunjukkan kita tidak memiliki minat dan tidak memiliki dorongan untuk menjadi seseorang yang berprestasi. Untuk opsi C, paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Ini kurang tepat karena apa? Setelah opsi B tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Setelah menjadi juara barulah kita meningkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Untuk opsi D, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Ini juga kurang tepat. Dan opsi E, apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan, ini juga kurang tepat karena apa? Memang betul untuk menjaga image perusahaan, namun tetap juga yang terutama adalah untuk meningkatkan prestasi diri, mengembangkan kualitas diri. Opsi B adalah opsi yang paling tepat. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Ingat tadi kata kunci untuk profesionalitas, mendekati piawai ideal, dan selalu mengembangkan diri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi poin tertinggi ada pada opsi B 5, opsi D 4, C 3, E2 dan A1, karena di sini dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti lomba di perusahaan karena hanya berpartisipasi saja. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda terlambat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan, sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Opsi A, memberitahu arah tempat layan tersebut kemudian absen. B, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian Anda tinggal. D, mengajak ibu itu untuk ikut Anda absen kemudian menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Dan opsi E, mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Untuk soal ini adalah opsi A, memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita telah dulu ya dari opsi B sampai E. B, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Ini merupakan opsi yang tidak tepat karena di sini dalam profesionalitas bekerja kita harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dalam pekerjaan kita. Jadi kalau menunggu karena petugas belum hadir, ini akan menyusahkan ibu-ibu tersebut dan kita tidak profesional. Kemudian untuk opsi C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian Anda tinggal. Ini juga tidak tepat ya teman-teman. Untuk apa kita menyapa ibu itu dan menanyakan keperluan namun tidak memberikan solusi, yaitu tadi menunjukkan arah tempat yang dicarinya.
Kemudian untuk opsi D, mengajak ibu itu untuk ikut Anda absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Kita lihat pada soal bahwa di sini kita sudah terburu-buru dan tadi kita terkena macet. Jadi tidak memungkinkan untuk mengajak ibu itu ikut absen dan kita juga mengantarkannya lagi. Opsi yang untuk E, mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen, ini juga tidak tepat karena di soal tadi sudah ditegaskan bahwa kita dalam keadaan terburu-buru dan ibu itu juga mau menuju tempat pelayanan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A, memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Karena di situ dengan memberikan arah tempat pelayanan itu memakan waktu yang sedikit dan kita juga dapat mengerjakan pekerjaan yang kita tuju yaitu absen tadi dengan tepat waktu. Jadi kita dapat menyelesaikan dua pekerjaan sekaligus dengan tepat waktu. Jadi untuk opsi A itu poinnya 5, opsi D 4, opsi E 3, opsi B 2, dan opsi C 1 poin. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal yang keempat. Untuk soal-soal seperti ini sering muncul ya teman-teman dengan narasi yang panjang, jadi kita harus menjawab dengan tepat dan cepat. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas individu kepada 3 kandidat karyawan tersebut. Ternyata tugas yang Anda terima belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Bagaimana Anda mengatasinya? Opsi A, bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Opsi C, membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D, mencari referensi di Google dan jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Opsi E, meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Kita lihat kembali ya teman-teman pada soal. Ternyata tugas yang diberikan belum pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi cara mengatasinya sebagai seseorang yang profesional adalah dengan membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Kenapa bukan opsi A, bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu? Ini jelas salah ya teman-teman, karena ini di sini kita 3 kandidat karyawan terbaik yang dipromosikan untuk naik jabatan. Kita tidak dapat bekerja sama karena menunjukkan kita tidak seorang yang profesional dan tidak mandiri. Untuk opsi C, membeli buku-buku di Gramedia. Opsi D, kita lihat lagi juga mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online. Untuk opsi C dan D ini memiliki kemiripan, hanya saja berbeda dari tempat atau media kita mendapatkan penyelesaiannya. Jadi untuk opsi C dari buku-buku, opsi D referensi di Google dan jurnal online. Jadi lebih tepat untuk opsi B, lihat kata berbagai referensi. Jadi sudah mencakup seluruh referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Untuk opsi E, meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya, menunjukkan kita bukan seseorang yang profesional dalam bekerja. Karena di sini yang dituntut adalah keprofesionalitasan, maka opsi yang paling tepat adalah opsi B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut dengan poin 5. Opsi A poin 4, D 3, E 2, dan opsi C 1. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kelima. Anda adalah PNS yang masuk melalui jalur tes resmi. Pelaksanaan tes PNS dipimpin oleh kerabat dekat orang tua Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus tes. Namun orang tua Anda memanfaatkan hubungan kedekatannya dengan pimpinan tes untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap Anda: A, menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B, menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C, mengakui kecurangan orang tua di depan pimpinan instansi dan menunggu keputusan pimpinan instansi tersebut. Dan opsi D, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Opsi E, meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Untuk opsi A, menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan.
Kita kembali lagi ke soal. Di sini menguji keprofesionalitasan seseorang. Karena dia tadi lulus dengan kedekatan kerabatnya dengan orang tuanya, seperti itu ya. Jadi dia tidak lulus tes. Jadi untuk opsi A, ini tidak menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Dengan melakukan sedekah belum tentu dapat mentolerir dari kesalahan tadi yang ternyata dia masuk jalur tes melalui orang dalam, seperti itu ya. Jadi opsi A tidak tepat. Opsi B, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. Untuk opsi B, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. Pihak berwenang yang dimaksud di sini tidak spesifik, dan untuk menasihati orang tua juga kurang tepat untuk proses penyelesaian masalah yang terjadi dalam soal. Untuk opsi C, mengakui kecurangan orang tua di depan pimpinan instansi. Kita garis bawahi pimpinan instansi dan menunggu keputusan pimpinan instansi tersebut. Nah, ini merupakan opsi yang paling tepat. Karena apa tadi? Kita sudah masuk ke dalam suatu instansi dan karena kecurangan dari orang tua, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengakui kecurangan orang tua di depan pimpinan instansi dan menunggu keputusan pimpinan instansi tersebut. Untuk opsi D, menyelesaikan perbuatan dan tetap tenang, tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Ini opsi yang tidak tepat ya teman-teman, karena tidak berhubungan sama sekali dan jawabannya kurang logis. Untuk opsi E, meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Ini hampir sama pada opsi B dan E, karena apa? Pihak berwenang di sini tidak spesifik. Jadi untuk pihak yang pertama kali kita beritahukan yaitu pihak instansi. Opsi yang paling tepat adalah opsi C, mengakui kecurangan orang tua di depan pimpinan instansi dan menunggu pimpinan instansi tersebut. Jadi poinnya 5, dan untuk opsi yang poinnya 4 adalah opsi E, B3, A2, dan opsi D1. Jadi teman-teman, jika dihadapkan dengan soal yang seperti ini, ingat kata kunci profesionalitas, kita harus selalu menunjukkan pegawai yang mendekati piawai ideal, selalu berprestasi, menjaga image profesi. Jadi di soal ini kita harus menjaga image profesi kita, karena tadi lulus dengan kecurangan, maka kita harus mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan instansi. Kita masuk ke latihan soal yang ke-6. Seminggu lagi akan ada kunjungan dari wali kota. Fatima sebagai anggota OSIS diminta untuk membantu guru menyiapkan beberapa acara sambutan. Padahal Fatima juga sedang menyiapkan acara Hari Kartini. Tindakan Fatima adalah opsi A, berdiskusi pada guru sehingga bisa berimprovisasi jika ada perubahan di lapangan. B, membantu guru menyiapkan acara sambutan sesuai dengan kemampuannya. C, membagi tugas dengan anggota lain dengan menyiapkan rencana alternatif untuk kedua agenda yang ada. Opsi D, membuat rencana kegiatan saat tamu datang dan menyiapkan kunjungan ke beberapa tempat yang ada di lingkungan sekolah. E, membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan dan kegiatan peringatan Hari Kartini. Jadi opsi yang paling tepat adalah kita bahas bersama ya teman-teman. Di sini si Fatima dihadapkan dengan dua hal yang harus diselesaikan secara bersamaan. Di saat dia harus membantu guru menyiapkan beberapa acara sambutan karena ada kunjungan wali kota, dia juga harus menyiapkan acara Hari Kartini. Untuk opsi A, berdiskusi pada guru sehingga bisa berimprovisasi jika ada perubahan di lapangan. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena hanya akan membuang-buang waktu dan tidak mendapatkan solusi dengan tepat dan cepat. Opsi B, membantu guru menyiapkan acara sambutan sesuai dengan kemampuannya. Ini juga kurang tepat karena tidak menunjukkan bagaimana tadi menunjukkan prestasi yang baik atau mencapai seorang piawai yang ideal, karena hanya di sini sesuai dengan kemampuannya, tidak berusaha secara maksimal. Untuk opsi C, membagi tugas dengan anggota lain dan menyiapkan rencana alternatif untuk kedua agenda, kita keep dulu. Untuk opsi D, membuat rencana kegiatan saat tamu datang dan menyiapkan kunjungan ke beberapa tempat yang ada di lingkungan sekolah. Ini hanya spesifik pada satu kegiatan saja, jadi kurang tepat. Untuk opsi E, membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan dan kegiatan peringatan Hari Kartini. Opsi E kurang tepat karena hanya membuat daftar keperluan. Nah, opsi yang paling tepat pada soal ini adalah opsi C, membagi tugas dengan anggota lain dengan menyiapkan rencana alternatif untuk kedua agenda yang ada. Jadi ketika seseorang itu, karena dia sebagai anggota OSIS, jadi dibagilah tugas ini dengan anggota lain sehingga dapat menyiapkan alternatif rencana untuk kedua agenda. Jadi di samping sudah menyelesaikan masalah dan juga berusaha secara maksimal untuk menyiapkan kedua acara, tidak hanya salah satu acara saja. Jadi poin yang paling tepat ada
pada opsi C dengan poin 5, opsi D dengan poin 4, opsi E dengan poin 3, opsi A 2, dan B 1. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang ke-7. Sejak kepala kantor berganti, Dedi sering menghabiskan waktunya hanya untuk memeriksa barang keluar masuk. Sementara itu, ia merasa tidak terlalu ahli di bidang tersebut. Dedi sebaiknya A. Belajar dari pengalaman sekaligus mencari referensi daring mengenai cara efektif memantau pergerakan barang. B. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitas kerja. C. Tetap mengerjakan sesuai penugasan kantor sekalipun tidak dapat menjamin kualitas hasilnya. Opsi D. Menerima hal tersebut sebagai tugasnya dan mencoba selalu tuntas melakukan apa yang diperintahkan. E. Memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan barang untuk barang-barang tertentu yang berharga tinggi. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitas kerja. Kenapa seperti itu teman-teman? Di sini tadi si Dedi sering habis waktunya hanya untuk memeriksa barang keluar masuk. Jadi ia tidak terlalu ahli. Untuk meningkatkan keprofesionalitasan dalam bekerja, maka dia harus mempelajari prosedur standar keluar masuk barang untuk meningkatkan kualitas kerja. Untuk opsi A, belajar dari pengalaman sekaligus mencari referensi daring mengenai cara efektif memantau pergerakan barang kurang tepat. Lihat saja pada soal tadi untuk memeriksa barang keluar masuk. Jadi ketika kita melihat kunci jawaban dan soal, sesuaikan ya teman-teman apa yang diminta di dalam soal. Untuk opsi C, tetap mengerjakan sesuai penugasan kantor sekaligus tidak dapat menjamin kualitas hasilnya. Ini tidak tepat karena menunjukkan seseorang yang tidak profesional. Karena tadi seseorang yang profesional harus dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Opsi D, menerima hal tersebut sebagai tugasnya dan mencoba selalu tuntas melakukan apa yang diperintahkan, kurang tepat. Untuk opsi E, memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan barang untuk barang-barang tertentu yang berharga tinggi. Ini sangat tidak tepat ya teman-teman, karena di sini dia ditugaskan untuk memeriksa barang keluar masuk, jadi tidak hanya barang-barang dengan kualitas yang berharga tinggi saja. Menunjukkan pada opsi E ini dia seorang yang tidak profesional dalam bekerja. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B dengan mempelajari prosedur keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitas kerja. Dengan poin 5, opsi A poin 4, D 3, opsi E 2, dan opsi E 1 karena tadi menunjukkan ketidakprofesionalan dalam bekerja. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal yang ke-8. Maya sudah mengajukan surat cuti untuk minggu depan, tetapi kepala sekolah mengingatkan bahwa ada beberapa tugas yang harus saya lakukan. Jika saya sebagai Maya, A. Sambil mengambil cuti, saya mengerjakan tugas tersebut. B. Saya petakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sesudah cuti. C. Saya susun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai. D. Saya kerjakan tugas setelah cuti selesai. E. Saya tetap cuti karena sudah menjadi hak saya. Mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk opsi A, sambil mengambil cuti, saya mengerjakan tugas tersebut. Nah, ini opsi yang kurang tepat ya teman-teman, karena tadi sudah dilihat di soal ada beberapa tugas yang harus saya lakukan. Jadi, kita harus tetap mengerjakan tugas tersebut sebelum cuti. Opsi B, saya petakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sesudah cuti. Memang betul dipetakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sesudah cuti. Namun ini bukan opsi yang paling tepat. Karena apa? Di sini pada opsi B kurang ada penyelesaian dalam tugas-tugas tersebut. Untuk opsi C, saya susun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai. Nah, ini adalah opsi yang paling tepat karena tidak hanya memetakan tugas-tugas, namun terdapat strategi penyelesaian sehingga tugas bisa diselesaikan secara maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Untuk opsi D, saya kerjakan tugas setelah cuti selesai, menunjukkan kita bukan seorang yang profesional. Opsi E, saya tetap cuti karena sudah menjadi hak saya. Ini merupakan opsi yang tidak tepat karena walaupun cuti merupakan hak kita, kita harus tetap menyelesaikan kewajiban dalam pekerjaan. Sehingga opsi yang paling tepat yang menunjukkan keprofesionalitasan adalah opsi C dengan poin 5 dengan menyusun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai dan cuti kita bisa berjalan dengan baik. Opsi B 4, opsi A 3, opsi D 2, dan opsi E 1. Seperti itu ya teman-teman.
Kita masuk ke latihan soal yang ke-9. Sania sering mendapatkan surat peringatan karena sering terlambat datang ke kantor. Untuk memperbaiki kedisiplinan Sania, atasan memberikan tugas tambahan yang harus diselesaikan setiap harinya. Tindakan Sania selanjutnya adalah opsi A, mengerjakan tugas tambahan dulu agar tidak terkena surat peringatan dulu. Opsi B, membuat daftar kerja harian dan tambahan serta menyelesaikan sesuai prioritas. C, mengabaikan tugas tambahan tetapi tetap mengerjakan tugas sehari-hari. D, mengerjakan pekerjaan tambahan pada saat waktu luang. Dan opsi E, menyadari kesalahan, melakukan tugas tambahan, dan mengoptimalkan jam kerja. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E, menyadari kesalahan, melakukan tugas tambahan, dan mengoptimalkan jam kerja. Ini merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Karena apa? Sania tadi sudah mendapat surat peringatan dan diberikan tugas tambahan oleh atasan. Jadi hal yang dilakukan dengan menyadari kesalahan dan melakukan dari tugas tambahan tersebut serta mengoptimalkan jam kerja dengan datang tidak terlambat. Untuk opsi A, mengerjakan tugas tambahan dulu agar tidak terkena surat peringatan menunjukkan tidak profesional karena hanya mengerjakan tugas tambahan dan tidak memperbaiki kesalahan yang datang terlambat bekerja. Opsi B, membuat daftar kerja harian dan tambahan serta menyelesaikan sesuai prioritas kurang tepat. Opsi C, mengabaikan tugas tambahan tetapi tetap mengerjakan tugas sehari-hari. Ini juga sangat tidak tepat karena mengabaikan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan. Opsi D, mengerjakan pekerjaan tambahan pada saat waktu luang. Ini juga menunjukkan tidak profesional dalam bekerja. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi E, menyadari kesalahan, melakukan tugas tambahan, dan mengoptimalkan jam kerja. Dengan poin 5, opsi B dengan poin 4, opsi A dengan poin 3, B 2, dan opsi C 1 karena mengabaikan tugas menunjukkan kita bukan seorang yang profesional dalam bekerja. Dengan memperbaiki kesalahan dan melakukan tugas dan mengoptimalkan pekerjaan adalah hal yang terbaik untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja. Kita masuk ke latihan soal yang ke-10, latihan soal yang terakhir. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. SOP tersebut sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah Anda terapkan setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah A, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E, memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dengan saya dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Untuk opsi A, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Ini tidak tepat ya teman-teman, karena menunjukkan kita bukan seseorang yang dapat beradaptasi dengan baik dan tidak profesional. Dengan SOP tadi yang tidak dijelaskan bahkan tidak ada di dalamnya untuk penyelesaian permasalahan, maka kita tidak dapat tetap mengikuti SOP tersebut, karena pekerjaan akan lama dan mengganggu kinerja. Opsi A tidak tepat. Opsi B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik, menunjukkan kita bukan seorang karyawan yang mandiri dalam bekerja dan tidak solutif. Untuk opsi C, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Ini merupakan opsi yang paling tepat. Karena tadi di soal dijelaskan bahwa SOP ini tidak dijelaskan masalah yang timbul. Jadi kita harus mencari penyelesaian masalah yang baru. Jadi kita melihat dari kondisi yang ada dan kita sesuaikan dengan misi perusahaan juga agar pekerjaan kita tetap selesai. Untuk opsi D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP, ini tidak tepat ya teman-teman karena tidak sopan kita menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP. Di sini kita diuji dalam profesionalitas bekerja. Opsi E, memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dengan saya dan bisa saya kerjakan. Ini kita garis bawahi, saya kerjakan. Penyelesaiannya hanya untuk diri kita jadi kurang tepat. Jadi opsi yang paling tepat adalah melihat dari kondisi yang ada dan disesuaikan juga dengan misi perusahaan agar penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Jadi untuk poin tertinggi ada pada opsi C, E4, D3,
B2, dan opsi A1 karena tetap mengikuti SOP bukan penyelesaian masalah yang baik. Sekian teman-teman perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk membahas TKP profesionalisme karena akan muncul dalam SKD CPNS tahun 2024. Tetap semangat dalam belajar, semoga lulus tes CPNS 2024. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru seputar SKD CPNS tahun 2024. Terima kasih telah menonton.